Rina berjalan cepat menyusuri koridor hotel mewah di pusat Jakarta itu. Udara malam masih panas meski AC lobi sudah dingin sekali. Telepon anonim tadi pagi masih terngiang di telinganya seperti bisikan setan. Suara pria itu dingin tanpa emosi. Ada seorang wanita di kamar Sarbu 200 Tilu yang terlibat dalam kasus korupsi besar di perusahaan konstruksi. Datanglah sekarang sebelum dia kabur dengan bukti. Ini bukan lelucon. Rina sebagai detektif senior di Kepolisian Daerah Metro Jaya sudah biasa menerima panggilan mendadak seperti itu. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tidak ada nama pelapor, tidak ada nomor kasus resmi, hanya alamat hotel dan nomor kamar. Atasan langsung menyuruhnya pergi sendirian karena urgensi tinggi dan tim lain sedang sibuk di tempat lain. Rina menggenggam pistol di pinggangnya lebih erat. Ia sudah memeriksa latar belakang kamar itu sebelum datang. Terdatar atas nama Maya Sari, seorang pengusaha perempuan berusia 30 tahun yang dikenal sukses di bidang properti. Nama itu seperti pisau yang menusuk dada Rina. Maya. Mantan pacarnya. Mantan segalanya. 5 tahun lalu mereka berpisah dengan luka yang masih berdarah sampai sekarang. Rina ingat betul malam itu ketika keluarganya menemukan pesan-pesan cinta di ponselnya. Ayahnya yang keras kepala, seorang pensiunan tentara, langsung mengancam akan mengusirnya jika ia tidak berhenti bermain-main dengan perempuan. Ibu Rina menangis berhari-hari mengulang-ulang kata malu dan dosa. Rina akhirnya memilih keluarga. Ia meninggalkan Maya dengan satu kalimat dingin, "Kita tidak bisa lagi," tanpa penjelasan panjang. Sekarang di depan pintu kamar Sarbu 200 Tilu, Rina berdiri dengan jantung berdegup kencang. Ia mengetuk 2 kali. Pintu terbuka perlahan. Dan dunia Rina berhenti berputar. Di depannya berdiri Maya. Masih cantik seperti dulu, rambut hitam panjang tergerai, bahu mata yang dulu penuh cinta sekarang penuh ketakutan. Maya mengenakan gaun sederhana tapi mahal, tangannya gemetar memegang gang pintu. "Rina," suara Maya hampir hilang. "Kamu kenapa di sini?" Rina berusaha menjaga suaranya tetap profesional meski tenggorokannya terasa kering. "Saya detektif Rina dari polisi. Ada panggilan anonim melaporkan Anda terlibat korupsi. Saya harus memeriksa kamar ini sekarang." Maya mundur selangkah, wajahnya pucat. "Korupsi? Aku? Rina, ini pasti salah orang. Aku tidak tahu apa-apa." Tapi Rina sudah melihat ke dalam kamar. Meja kerja penuh dokumen perusahaan yang dicap rahasia, tas laptop terbuka dengan ile-ile transfer uang yang mencurigakan. Dan di sudut kamar ada tas trail yang sudah setengah penuh, seolah Maya memang hendak kabur. Rina melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Udara di dalam terasa berat, penuh aroma parfum Maya yang sama seperti 5 tahun lalu. Rina merasakan gelombang emosi yang lama ia kubur mulai naik ke permukaan. "Maya, duduklah. Kita bicara. Kalau kamu kooperatif ini bisa selesai cepat." Maya duduk di tepi ranjang, tangannya saling meremas. "Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Perusahaanku bersih. Ini pasti jebakan. Tapi kenapa harus kamu yang datang?" Rina tidak menjawab langsung. Ia mulai memeriksa dokumen sambil diam-diam melirik Maya. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah Tuhan sedang menguji dirinya. 5 tahun ia berusaha menjadi poluan teladan, anak yang patuh kepada orang tua. Ia bahkan pernah bertunangan dengan seorang pria polisi senior hanya untuk menyenangkan keluarga. Tapi setiap malam ia masih memimpikan Maya. Sekarang mantan pacar lesbinya duduk di depannya sebagai tersangka. Rina merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah salah dan segalanya hancur. Maya tiba-tiba bangkit mendekat. "Rina, tolong dengar aku. Aku tidak korupsi.
Tapi aku punya rahasia yang bisa menghancurkan banyak orang. Termasuk kamu. Rina menatap mata Maya yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Dan ia tahu malam ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Di luar jendela hotel lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seolah tidak peduli dengan drama yang baru saja dimulai di dalam kamar Sarbu 200 Tilu. Malam itu berlalu lambat seperti mimpi buruk yang tidak mau berakhir. Rina duduk di kursi depan meja sambil mencatat setiap kata Maya. Tapi pikirannya terus melayang ke masa lalu. 5 tahun lalu mereka bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Rina saat itu masih berpangkat inspektur muda, Maya adalah manajer proyek di perusahaan properti. Percakapan pertama mereka tentang buku dan ilmu berubah menjadi rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Cinta tumbuh pelan tapi dalam. Mereka bertemu di apartemen Maya di malam hari saling berbagi mimpi dan ketakutan. Maya selalu bilang, aku tidak takut dunia tahu asal kamu di sampingku. Tapi Rina takut. Keluarganya yang tinggal di rumah besar di Depok adalah tiang keluarga tradisional. Ayahnya sering bercerita tentang harga diri bangsa dan nilai-nilai agama. Ibu Rina lebih halus tapi tetap tegas, perempuan baik menikah dengan laki-laki dan punya anak. Ketika rahasia mereka terbongkar karena pesan yang tidak sengaja terbaca oleh adik Rina, semuanya runtuh. Ayah Rina marah besar memukul meja sampai retak. Kamu mau bikin malu seluruh keluarga. Kamu polisi. Bagaimana kalau atasanmu tahu? Rina dipaksa memilih. Ia memutuskan hubungan dengan Maya lewat telepon sambil menangis di kamar mandi. Maya, kita harus berhenti. Ini untuk keluargaku. Maya tidak memohon. Ia hanya diam lalu bilang, kalau itu yang kamu pilih aku akan menghormatinya. Tapi suatu hari kamu akan menyesal. Sekarang di kamar hotel Maya menatap Rina dengan mata yang sama seperti dulu. Kamu masih memakai kalung yang aku berikan ya? Tanya Maya pelan menunjuk kalung kecil berbentuk hati yang tersembunyi di balik seragam Rina. Rina menyentuh kalung itu tanpa sadar lalu buru-buru menurunkan tangan. Ini bukan saatnya membahas masa lalu. Ceritakan tentang dokumen-dokumen ini. Maya menghela napas panjang. Ia bercerita bahwa perusahaan tempat ia bekerja baru saja menang tender proyek jalan tol besar. Tapi ada tekanan dari atas. Bosnya meminta Maya menandatangani transfer uang IKTI ke rekening pribadi. Maya menolak. Kemudian tiba-tiba ia menerima ancaman lewat telepon bahwa kalau ia tidak diam akan ada bukti yang membuatnya jadi tersangka. Aku kabur ke hotel ini karena aku takut mereka akan datang ke apartemenku, kata Maya. Tapi aku tidak curiga siapa pelapornya. Rina mendengarkan sambil merasakan tekanan di dada semakin berat. Sebagai polisi ia harus melaporkan ini langsung ke atasan. Tapi sebagai mantan kekasih ia ingin percaya pada Maya. Di luar kamar suara langkah kaki terdengar. Rina langsung tegang. Ia mengintip dari lubang pintu dan melihat dua pria berpakaian biasa tapi gerakannya seperti orang yang terlatih. Mereka mungkin pengikutmu, bisik Rina. Maya memucat. Rina, tolong bantu aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Rina menggenggam tangan Maya tanpa sadar. Sentuhan itu seperti listrik yang menyengat. 5 tahun terpisah tapi rasa itu masih ada. Rina buru-buru melepaskan tangan. Aku akan lindungi kamu sementara ini. Tapi aku harus ikuti prosedur. Malam itu Rina memutuskan untuk tidak langsung membawa Maya ke kantor. Ia menelepon atasan dan bilang, saya sedang investigasi lebih lanjut. Target belum kooperatif. Itu bohong pertama yang ia katakan demi Maya. Ketika ajar menyingsing Rina tahu ia sudah melanggar aturan. Dan ini baru awal. Di rumah keluarga Rina di Depok ibunya menelepon pagi-pagi.
Rina, kapan kamu pulang? Ayahmu sudah bicara dengan keluarga calon suamimu. Pernikahan harus segera. Rina menutup telepon dengan tangan gemetar. Tekanan dari keluarga, tekanan dari pekerjaan, dan tekanan dari hati yang masih mencintai Maya. Semuanya bertabrakan di dalam dirinya. Maya yang melihat itu berkata pelan, "Kamu masih sama seperti dulu. Selalu memilih orang lain daripada dirimu sendiri." Kata-kata itu menusuk. Rina berdiri di balkon hotel menatap kota yang mulai ramai. Ia tahu keputusan yang ia ambil hari ini akan mengubah segalanya. Dan ia belum siap menghadapi harganya. Hari kedua investigasi dimulai dengan ketegangan yang semakin tinggi. Rina memutuskan membawa Maya ke sebuah apartemen aman milik teman polisinya yang sedang dinas luar kota. Apartemen kecil di pinggir Jakarta itu menjadi tempat persembunyian sementara. Maya duduk di sofa sambil minum kopi hitam, tangannya masih gemetar. "Terima kasih Rina. Aku tahu ini berisiko untukmu." Rina hanya mengangguk sambil membuka laptopnya. Ia mulai menelusuri dokumen-dokumen yang dibawa Maya. Ada transfer uang ke rekening perusahaan IKTI dan nama-nama pejabat tinggi yang terlibat. Semakin dalam Rina menggali, semakin jelas bahwa ini bukan kasus biasa. Ini melibatkan orang-orang berkuasa. Tapi yang membuat Rina gelisah adalah nama ayahnya sendiri muncul di salah satu dokumen sebagai penasihat proyek. Apakah ayahnya terlibat? Rina menggelengkan kepala mencoba mengusir pikiran itu. Sementara itu di rumah keluarga Rina, adiknya menelepon lagi. "Kak Rina," ibu nangis terus. "Katanya kamu jarang pulang dan tidak mau nikah." Ayah marah besar. "Katanya kalau kamu tidak segera tunangan resmi, dia akan datang ke kantor polisi dan bicara dengan atasanmu." Rina merasa seperti sedang dicekik. Tekanan dari keluarga semakin berat. Mereka tidak tahu bahwa alasan Rina menunda pernikahan adalah karena hatinya masih terikat pada seorang perempuan. Pada Maya. Di apartemen aman, Maya mulai bercerita lebih dalam tentang hidupnya setelah perpisahan. "Aku pernah mencoba melupakanmu. Aku pacaran dengan seorang pria, tapi setiap kali aku merasa kosong. Akhirnya aku memutuskan hidup sendiri. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu Rina." Kata-kata itu membuat Rina terdiam. Ia ingat bagaimana dulu mereka berdua bermimpi membangun hidup bersama di luar kota, jauh dari tekanan keluarga dan masyarakat. Tapi realita Indonesia yang konservatif selalu menghalangi. Masih dianggap tabu di banyak tempat. Bahkan di kepolisian ada bisik-bisik tentang depoluan yang tidak normal. Rina pernah mendengar rekan kerjanya bergosip tentang rekan sesama perempuan yang dipecat karena hubungan sesama jenis. Itu membuat Rina semakin ketakutan. Malam itu di apartemen mereka berdua duduk berhadapan di meja makan kecil. Maya memegang tangan Rina. "Kamu tidak harus lakukan ini sendirian. Kita bisa lawan bersama." Rina menarik tangannya pelan. "Aku polisi Maya. Aku bersumpah melindungi hukum. Kalau aku bantu kamu melarikan diri, aku mengkhianati segalanya." Tapi dalam hati Rina tahu ia sudah mulai mengkhianati sumpah itu sejak kemarin. Keesokan paginya Rina pergi ke kantor untuk melapor perkembangan. Atasannya menatapnya curiga. "Rina, kamu yakin targetnya tidak kabur? Saya dengar ada orang-orang yang mencarinya." Rina berbohong lagi, "Saya sedang dekati dia Pak. Beri saya waktu 3 hari." Ketika pulang ke apartemen, ia menemukan Maya sedang menangis di balkon. "Mereka sudah tahu aku di sini Rina. Ada pesan ancaman di ponselku." Rina memeluk Maya tanpa sadar. Pelukan itu hangat dan menyakitkan sekaligus. Ia merasakan cinta lama yang tidak pernah mati. Tapi di saat yang sama ia tahu pelukan ini bisa menghancurkan karirnya.
Di luar apartemen dua mobil hitam parkir diam-diam, orang-orang di dalamnya sedang mengawasi. Rina belum tahu bahwa jebakan ini lebih dalam dari yang ia duga. Dan bahwa keluarganya sendiri mungkin terlibat dalam skema besar ini. Tekanan semakin menjadi. Rina harus memilih antara melindungi Maya atau melindungi diri dan keluarganya. Dan setiap pilihan punya harga yang mahal. Pagi ketiga dimulai dengan ledakan. Rina bangun karena suara pintu apartemen digedor keras. Ia langsung meraih pistol dan menyuruh Maya bersembunyi di kamar tidur. Ketika pintu dibuka, yang datang adalah ayah Rina sendiri ditemani dua orang pria berpakaian rapi. "Rina, kamu sembunyikan apa di sini?" tanya ayahnya dengan suara dingin. Rina merasa darahnya membeku. "Ayah, ini kasus polisi. Kamu tidak boleh campur." Ayahnya tertawa sinis. "Kasus polisi? Atau kamu sedang melindungi perempuan itu? Maya Sari, mantan temanmu yang dulu." Kata itu seperti tamparan. Rina mundur selangkah. Bagaimana ayahnya tahu? Ayah Rina melangkah masuk dan duduk di sofa. "Aku tahu semuanya, Rina. Dari dulu. Aku yang mengirim panggilan anonim itu. Bukan karena korupsi semata. Tapi karena Maya terlalu dekat dengan istri seorang pejabat tinggi. Hubungan mereka bisa menghancurkan proyek jalan tol yang aku terlibat di dalamnya. Aku harus hentikan dia." Rina terkejut luar biasa. "Ayah kamu yang melakukannya. Kamu jebak Maya." Ayahnya mengangguk tanpa penyesalan. "Ini demi keluarga kita. Demi nama baik. Kalau skandal ini meledak, kita semua hancur. Termasuk karirmu." Maya keluar dari kamar dengan wajah pucat. Ia menatap ayah Rina dengan mata penuh amarah. "Pak, Anda tidak punya hak menghancurkan hidup orang lain hanya karena takut malu." Konfrontasi pun meledak. Ayah Rina mengancam akan melaporkan Rina ke atasan kalau ia tidak menyerahkan Maya sekarang. Rina berdiri di antara dua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di satu sisi ayah yang membesarkannya, di sisi lain perempuan yang pernah ia cintai. Malam itu setelah ayahnya pergi, Rina dan Maya duduk berdua di lantai apartemen. Maya menangis pelan. "Aku tidak pernah berkhianat padamu, Rina. Hubunganku dengan istri pejabat itu hanya pertemanan. Tapi mereka memutarbalikkan semuanya." Rina memeluk Maya kali ini lebih lama. "Aku percaya padamu. Tapi aku takut kehilangan segalanya." Mereka berbicara sampai subuh. Maya bercerita tentang kesepian setelah perpisahan mereka. Rina mengaku bahwa ia masih menyimpan semua foto dan surat lama di kotak tersembunyi. Cinta itu masih hidup meski tertutup luka dan waktu. Tapi pagi berikutnya berita buruk datang. Atasan Rina menelepon. "Rina, kamu ditangguhkan tugas. Ada laporan bahwa kamu melindungi tersangka karena alasan pribadi." Rina tahu ayahnya sudah bergerak. Karirnya mulai goyah. Di saat yang sama Maya menerima telepon dari pengacara. Bukti baru muncul. "Kamu bisa bebas kalau kita lawan di pengadilan. Tapi butuh saksi yang kuat." Rina tahu ia bisa menjadi saksi itu. Tapi itu berarti ia harus mengakui masa lalunya di depan umum. Mengakui bahwa ia lesbian di hadapan keluarga, rekan kerja dan masyarakat. Harga yang harus dibayar terlalu mahal. Maya melihat keraguan di mata Rina. "Kamu tidak harus lakukan ini. Aku bisa pergi sendiri." Tapi Rina menggeleng. "Tidak, Maya. Kali ini aku tidak akan lari lagi." Keputusan itu membuat Rina merasa ringan sekaligus berat. Ia tahu ini awal dari perjuangan yang lebih besar. Dan bahwa ia harus siap kehilangan banyak hal. Puncak krisis datang di hari kelima.
Rina memutuskan untuk datang ke kantor polisi bersama Maya. Mereka berdua mengenakan pakaian sederhana tapi Rina memakai seragam lengkap sebagai tanda bahwa ia masih polisi. Di ruang interogasi atasannya duduk dengan wajah keras. Rina jelaskan apa yang terjadi. Rina berdiri tegak. Saya melindungi Maya Sari karena saya yakin ia tidak bersalah. Bukti yang ada dipalsukan oleh orang dalam termasuk keluarga saya sendiri. Kata-kata itu seperti bom. Ruangan menjadi hening. Atasan Rina menatapnya tajam. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Ini bisa menghancurkan karirmu. Rina mengangguk. Saya sadar, Pak. Tapi kebenaran lebih penting daripada jabatan. Maya duduk di sampingnya, tangannya gemetar tapi matanya penuh kekuatan. Ia menceritakan semuanya termasuk tekanan dari ayah Rina. Bukti-bukti yang dibawa Rina cukup kuat untuk membalikan tuduhan. Tapi di luar ruangan ayah Rina sudah menunggu dengan marah. Ketika mereka keluar, konfrontasi besar terjadi di koridor kantor. Kamu mengkhianati keluarga Rina, teriak ayahnya. Kamu memilih perempuan itu daripada darah dagingmu sendiri. Rina menatap ayahnya dengan air mata menggenang. Ayah, selama ini aku memilih keluarga. Aku meninggalkan Maya demi kalian. Tapi sekarang aku memilih kebenaran. Dan aku memilih diriku sendiri. Ibu Rina yang datang belakangan menangis. Nak, jangan lakukan ini. Masyarakat tidak akan terima. Tapi Rina sudah mantap. Malam itu di berita televisi kasus itu mulai terbongkar. Nama Rina disebut sebagai poluan pemberani, tetapi juga ada gosip tentang hubungan pribadi dengan tersangka. Rekan-rekan Rina mulai menjauh. Beberapa malah bergosip di belakang. Rina kehilangan banyak teman. Tapi ia juga mendapatkan dukungan dari segelintir orang yang berani. Maya memeluk Rina di apartemen aman. Kamu berani sekali. Aku bangga padamu. Rina tersenyum lemah. Aku bayar harganya, Maya. Karierku mungkin selesai. Keluargaku mungkin tidak akan makan aku. Tapi di dalam hati Rina merasa bebas untuk pertama kalinya. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi berpura-pura. Cinta pada Maya adalah bagian dari dirinya. Dan ia siap menghadapi dunia. Tapi ancaman masih ada. Orang-orang yang terlibat korupsi masih bebas. Mereka bisa membalas. Rina dan Maya tahu perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya mereka bersama lagi. Dan itu cukup untuk melanjutkan. Seminggu kemudian kehidupan Rina berubah total. Ia resmi ditangguhkan dari tugas polisi sambil menunggu investigasi internal. Keluarganya di Depok memutuskan komunikasi dengannya. Ibu Rina hanya mengirim pesan singkat, kamu sudah bukan anak kami lagi. Rina duduk di balkon apartemen baru yang ia sewa bersama Maya. Kota Jakarta di bawah sana masih ramai seperti biasa. Maya mendekat memeluk Rina dari belakang. Kamu menyesal? Tanya Maya pelan. Rina menggeleng. Tidak. Untuk pertama kalinya aku merasa hidupku benar. Tapi sakitnya tetap ada. Mereka berdua sudah memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini secara terbuka meski tahu tantangannya besar. Maya kembali ke perusahaannya dengan nama bersih. Rina mulai memikirkan karier baru, mungkin sebagai konsultan keamanan atau bahkan aktivis hak asasi. Tapi luka masih dalam. Rina sering terbangun malam-malam karena mimpi buruk tentang ayahnya yang marah. Maya selalu ada di sampingnya menenangkan. Suatu sore mereka berjalan di taman kota sambil berpegangan tangan. Beberapa orang menatap tapi Rina tidak lagi peduli. Aku dulu takut dunia tahu, kata Rina. Sekarang aku takut kehilangan diriku sendiri. Maya tersenyum. Kita sudah bayar harganya, Rina.
Tapi kita dapatkan kebebasan. Kasus korupsi itu akhirnya dibawa ke pengadilan. Ayah Rina dipanggil sebagai saksi tapi ia menolak datang. Rina bersaksi dengan jujur. Pengadilan memutuskan Maya tidak bersalah dan beberapa pejabat tinggi ditangkap. Kemenangan itu manis tapi pahit. Rina kehilangan keluarga dan pekerjaan. Tapi ia mendapatkan cinta yang tulus dan kedamaian batin. Di akhir cerita Rina berdiri di jendela apartemen menatap langit malam Jakarta. Maya memeluknya erat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi mereka tahu satu hal, mereka tidak lagi sendirian. Apakah Rina benar memilih hati dan kebenaran meski harus kehilangan segalanya, atau seharusnya ia tetap mengikuti norma keluarga dan masyarakat yang menekannya selama ini? Benar atau salah itu terserah kamu yang menilai.